Hampir 2 pekan banjir masih menggenangi sejumlah rumah dan sawah warga di Kota Sungai Penuh. Tolak kebijakan pemerintah Provinsi Jambi, ribuan sopir batubara lakukan unjuk rasa. Pasca dilakukannya penyortiran, KPU Kabupaten Bungo menemukan ratusan surat suara rusak dan kurang. Selamat sore pemirsa, hari ini 8 Januari 2024, Jambi hari ini hadir kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, hampir 2 pekan bencana banjir yang menggenangi pemukiman warga di Kota Sungai Penuh belum juga surut. Luapan Sungai Batang Merau masih menggenangi sebagian pemukiman warga dengan ketinggian 2 meter. Beginilah kondisi banjir yang merendam sebagian wilayah di Kota Sungai Penuh. Hingga saat ini banjir yang terjadi sejak 2 pekan terakhir masih menggenangi pemukiman warga. Derasnya arus luapan Sungai Batang Merau masih merendam sebagian wilayah bagian hilir Kota Sungai Penuh. Dari 6 kecamatan yang terendam, banjir terparah saat ini berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Hamparan Rawang dan Tanah Kampung, di mana ketinggian air mencapai 2 meter. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga merusak ratusan hektar sawah warga sehingga mengakibatkan gagal panen. Sebagaimana kita lihat bersama, terbentang luas daripada persawahan warga, yang mana 98% masyarakat Desa Tanjung Karang mata pencariannya adalah petani. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir masih memilih untuk mengungsi ke tenda darurat dan rumah keluarga, serta lokasi yang lebih tinggi dan aman dari banjir. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sementara korban banjir di Kota Sungai Penuh yang enggan untuk mengungsi saat ini mulai diserang berbagai macam penyakit. Dan untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan, tim medis harus berkeliling desa dengan menerjang genangan banjir. Dengan menerobos genangan banjir, tim medis dari Klinik Kesehatan Polres Kerinci berkeliling di pemukiman warga yang enggan mengungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan. Hampir 2 pekan banjir telah merendam pemukiman warga di Kota Sungai Penuh. Saat ini korban banjir mulai mengeluhkan berbagai penyakit. Warga korban banjir kebanyakan mengeluhkan penyakit kutu air, ispa, dan tekanan darah. Selain kurang istirahat, penyakit yang diderita warga itu juga disebabkan oleh suhu dingin dan pencemaran air. Paling sering terjadi di sini adalah penyakit yang disebabkan oleh kutu air atau jamur. Terus gatal-gatal, penyakit kulit, terus juga karena cuaca hujan terus, ada yang pilek, demam, dan juga batuk. Selain berkeliling desa melakukan pengobatan, tim kesehatan Polres Kerinci bersama Dinas Kesehatan juga melakukan pelayanan kesehatan di posko pengungsian. Meski banjir mulai surut, namun ratusan rumah warga di 12 desa di 2 kecamatan Kota Sungai Penuh masih terendam banjir akibat luapan Sungai Batang Merau. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, jalan di Kecamatan Marosobo Ulu, Kabupaten Batanghari mulai terdampak banjir. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas warga sekitar dikarenakan jalan tersebut merupakan satu-satunya akses warga. Seperti inilah kondisi ruas jalan di Desa Kembang Sari Baru, Kecamatan Marosobo Ulu, Kabupaten Batanghari yang terendam banjir akibat meluapnya aliran air sungai. Akses jalan itu merupakan satu-satunya yang selalu dilewati warga sekitar menuju pusat keramaian. Bahkan jalan tersebut juga sebagai jalan penghubung menuju Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Banjir mengakibatkan aktivitas warga sekitar mulai terganggu dan terancam lumpuh. Salah seorang warga, Ahmad Nazir, mengatakan, banjir telah terjadi selama 3 hari lalu, dengan kedalaman mencapai 80 cm hingga 1 meter. Warga khawatir kedalaman banjir akan terus meningkat dan meluas, mengingat debit air sungai yang semakin tinggi. Dari meluapnya air sungai Batanghari dan itu hujan
hujan ya pengendaranya. Utama dari jalan lintasnya. Meski banjir terus meluas, namun sejauh ini belum tampak upaya penanggulangan bencana banjir dari Pemkab Batanghari di lokasi yang mulai terdampak. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sepasang pengantin di Desa Teluk Rendah, Kabupaten Tebo tetap menggelar resepsi pernikahan saat banjir dan tamu yang hadir terpaksa harus duduk di antara genangan air. Hari bahagia pasangan pengantin Huzil Asbari dan Windy Octavia digelar di atas genangan air. Lokasi resepsi pesta pernikahan kedua mempelai terdampak banjir akibat meluapnya air Sungai Batanghari. Pihak keluarga pengantin harus ikhlas dan menerima resepsi pernikahan anaknya saat kondisi banjir. Meski digelar saat banjir, namun resepsi pernikahan tetap digelar dengan meriah. Ratusan tamu undangan tetap datang ke acara pernikahan kedua mempelai dengan pakaian seperti layaknya menghadiri undangan resepsi pernikahan. Keluarga mempelai Hairul Atasi mengatakan, pihak keluarga terpaksa tetap menggelar resepsi pernikahan saat banjir karena telah disebarkan undangan kepada kerabat. Karena kami di pihak keluarga sudah 100% sudah siap. Jadi 2 hari sebelum acara air sudah meluap. Banjir yang menggenangi ratusan rumah dan fasilitas lainnya di Desa Teluk Rendah ini mengakibatkan lumpuhnya aktivitas warga. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Untuk memenuhi kebutuhan logistik korban banjir di Kota Sungai Penuh, polisi membangun dapur umum lapangan dan mendistribusikan makanan. Meski banjir mulai surut, namun warga belum dapat beraktivitas. Hampir 2 pekan banjir masih menggenangi ratusan rumah di Kota Sungai Penuh dan melumpuhkan aktivitas warga. Hal itu membuat anggota kepolisian membuka dapur umum lapangan di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Secara bergotong royong, personil Polres Kerinci dan BKO Polda Jambi mempersiapkan makanan untuk makan siang dan malam bagi warga terdampak banjir. Dari dapur umum ini, polisi menyiapkan ratusan nasi kotak yang dibagikan kepada korban banjir dengan mendatangi langsung warga yang masih bertahan di lantai 2 rumahnya. Untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak banjir, ratusan personil polisi dikerahkan baik dengan menggunakan perahu karet maupun berjalan kaki. Seperti yang terlihat di lapangan, anggota kita berjibaku baik dari Brimob mulai dari Maka mengerahkan perahu karet untuk mendorong makanan yang dari dapur lapangan Brimob yang sudah disiapkan sehingga masyarakat untuk konsumsi makan pagi siang malamnya bisa kita penuhi. Warga berharap banjir segera surut agar rumah mereka dapat ditempati kembali dan dapat beraktivitas secara normal. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Ribuan sopir angkutan batubara melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah dinas Gubernur Jambi. Para sopir menolak kebijakan pemerintah Provinsi Jambi yang melarang operasional angkutan batubara melalui jalanan umum. Larangan operasional angkutan batubara melalui jalanan umum telah ditetapkan berdasarkan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2024 dan kesepakatan bersama Forkopimda. Menyikapi larangan itu, ribuan sopir angkutan batubara melakukan unjuk rasa di depan rumah dinas Gubernur Jambi pada siang kemarin. Ketua Umum Komunitas Sopir Batubara Provinsi Jambi, Tursiman, mengatakan, unjuk rasa itu dilakukan untuk meminta pemerintah Provinsi Jambi mengevaluasi kebijakan larangan operasional angkutan batubara di jalan umum yang hanya menyengsarakan para sopir. Pasca keluarnya kebijakan itu, para sopir angkutan batubara tak lagi mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga. Komunitas Sopir Batubara Provinsi Jambi dengan tegas meminta Gubernur Jambi Al-Haris untuk memutuskan pencabutan larangan atau menutup seluruh operasional perusahaan tambang batubara tanpa terkecuali, termasuk tidak mengizinkan operasional angkutan batubara melalui jalur sungai. Aksi ini juga dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan batubara terhadap komitmen penyelesaian jalan khusus batubara. Nah, oleh karena itu kita minta pertanggungjawaban yang membuat ulah ini. Karena apa? Dengan adanya ditutup tambang dan tidak dibolehkan kita lewat jalan umum, tetapi jalan sungai dibuka. Ini menimbulkan pertanyaan bagi kami. Adakah usaha-usaha untuk mengalihkan
jalan ke sungai. Mewakili Gubernur, PLH Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan, Pemprov Jambi sedang meminta komitmen perusahaan batubara untuk menyelesaikan jalan khusus agar persoalan ini dapat terselesaikan. Pemprov Jambi juga akan segera memutuskan kebijakan bagi para sopir yang terdampak dari kebijakan pelarangan operasional angkutan batubara di jalan umum. Bapak-bapak sekalian, bahwa Bapak Gubernur ini memikirkan rakyatnya, khusus para sopir. Ya, tidak mungkin Bapak Gubernur tidak memikirkan. Dengan dikeluarkan Ingup ini, Bapak Gubernur ini nembaknya kepada pengusaha agar selama ini mereka peduli apa yang menjadi tuntutan dan harapan daripada masyarakat Jambi. Aksi damai yang dilakukan ribuan sopir angkutan batubara di depan rumah Dinas Gubernur Jambi itu dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo kembali melanjutkan program Dumisake Internet Masuk Desa pada tahun 2024. Penyediaan jaringan internet melalui program Dumisake itu akan diikuti dengan pemasangan repeater untuk memperluas jaringan yang sudah ada. Mendorong percepatan penyelesaian polemik pembangunan jalan khusus dan stokpile batubara di Aur Kenali, pemerintah Provinsi Jambi bersama stakeholder terkait melakukan peninjauan lapangan ke lokasi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, peninjauan lapangan pada proyek yang akan dikerjakan PT Sinar Anugrah Sukses atau SAS itu dilakukan untuk memastikan investasi pembangunan jalan khusus, stokpile maupun pelabuhan batubara tidak merugikan masyarakat. Pada pengecekan lapangan ini, ada 8 unit rumah warga yang akan terdampak pembangunan jalan khusus batubara. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong PT SAS agar segera melakukan negosiasi ganti untung. Sementara untuk peninjauan pembangunan stokpile maupun pelabuhan batubara, jaraknya dinilai jauh dari pemukiman warga. Lokasi terdekat mencapai 800 hingga 1 km dengan pemukiman warga di Desa Mendalo Laut, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan kajian yuridis, rencana pembangunan itu memungkinkan untuk diteruskan jika perusahaan memegang komitmen terkait perizinan-perizinan yang telah dikeluarkan. Komitmen pelaksanaan penghijauan dan regulasi harus ditepati pihak perusahaan menjadi kunci utama keberlanjutan penyelesaian proyek pembangunan stokpile batubara. Penyelesaian polemik pembangunan stokpile dan pelabuhan batubara PT SAS akan diputuskan Pemprov Jambi setelah hasil rekomendasi kajian lapangan yang dikeluarkan tim kerja. Kita juga hari ini meninjau ke titik paling terdekat antara warga dengan stokpile. Teman-teman media sudah bisa cek betul ya. Jadi di belakang kita itu lokasi stokpile-nya jauh dengan warga ya. Dengan warga jauh sekali, paling terdekat itu dengan wilayahnya Muaro Jambi itu. Sementara Direktur PT Sinar Anugrah Sukses Fauzan mengklaim rencana pembangunan stokpile dan pelabuhan batubara dengan nilai investasi mencapai 1,4 triliun rupiah di Aur Kenali tidak merugikan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kami mohon maaf pemirsa, informasi yang baru saja kita saksikan merupakan informasi terkait dengan pembangunan stokpile batubara di Aur Kenali. Dan kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya pasca penyortiran, KPU Kabupaten Bungo menemukan ratusan surat suara yang rusak dan kurang. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, selain dalam rangka membuka Gemoy e-sport competition, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep juga melakukan konsolidasi serta mengimbau kepada kaum muda untuk bisa menyikapi pemilihan presiden 2024 untuk bisa senyum dan juga santai. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep datang ke Provinsi Jambi dalam rangka membuka turnamen Gemoy e-sport competition seprovinsi Jambi yang digelar oleh relawan Bolonimase Jambi Sahabat Gibran.
Kaisang tiba di markas relawan Bolonemase Jambi pada Minggu kemarin. Kedatangan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu turut didampingi istri dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Turnamen Gemoy e-sport competition ini digelar serentak seprovinsi Jambi dan kota Jambi sebagai tuan rumah. Kaisang Pangarap menjelaskan, kedatangannya ke Jambi ini juga sekaligus melakukan konsolidasi bersama relawan pemenangan pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk satu putaran. Oh, tadi ya salah satunya itu untuk memenangkan PSI di Provinsi Jambi dan yang kedua yang pasti memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sekali putaran. Dan ketemuan tadi kebetulan ketemu sama ketua yang dari Partai PAN, Pak Bakri yang kebetulan sekarang juga dari DPR RI. Ketua partai termuda di Indonesia ini juga menitipkan pesan kepada relawan dalam menghadapi Pilpres kali ini dengan senyum dan santai. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memastikan TNI, Polri, dan ASN di bidang pertahanan untuk mendapatkan kenaikan gaji setiap tahun, mempunyai rumah dan meningkatkan kesejahteraannya. Hal itu diutarakan Anies Baswedan saat debat Capres yang digelar pada Minggu malam. Sebagai Presiden Republik Indonesia, maka prioritas pertama dan terutama adalah memastikan rasa aman pada tiap keluarga dan setiap jengkal tanah Indonesia. Dan itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang diberi tugas untuk mengamankan dipikirkan kesejahteraannya. Memastikan bahwa kenaikan gaji tiap tahun, memastikan mereka punya rumah dinas, memastikan kesejahteraannya aman. Sehingga mereka bisa konsentrasi. Siapa itu? TNI, Polri, termasuk ASN di bidang pertahanan. Itu kunci nomor 1. Sementara itu, Saudara. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga memastikan kesejahteraan TNI, Polri, dan juga aparatur sipil negara secara signifikan apabila nantinya terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Hal tersebut diutarakan Prabowo Subianto pada saat debat Capres yang digelar pada Minggu malam kemarin. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa dasawarsa ini negara kita terhindar dari konflik bersenjata dengan negara asing. Ini berkat kepemimpinan dan kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Saudara, selain menyampaikan harapannya pada Alutsista Indonesia, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan harapannya pada Alutsista Indonesia. Ganjar Pranowo berjanji akan mendorong Badan Siber Polri hingga satuan baru di setiap Polda untuk TPPU, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kesejahteraan prajurit dan keluarga. Hal itu diutarakan Ganjar Pranowo saat debat Capres yang digelar pada Minggu malam. Agar kita tidak keliru pada soal data. Dan capaian IMF kita, dari data lakibnya Kemenko Polhukam yang dipublish secara terbuka, karena kami tidak bisa mendapatkan data dari Kemenhan secara terbuka, maka minimum essential force kita memang kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi. Maka Bapak Ibu, dalam konteks politik luar negeri kita, maka otonomi strategis menjadi begitu penting untuk meredefinisi dari politik kita yang bebas aktif. Saudara, debat calon presiden 2024 yang diselenggarakan KPU Republik Indonesia pada malam tadi disambut antusias oleh beragam masyarakat. Ketiga orang calon presiden beradu argumen dalam ide ataupun juga gagasan sesuai dengan tema, yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan juga politik luar negeri. Debat calon presiden Republik Indonesia yang digelar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia malam tadi disambut antusias oleh masyarakat. Seperti salah satu keluarga di Kota Jambi yang mengadakan nonton bareng atau nobar di depan layar televisi. Debat malam tadi mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Salah seorang kepala keluarga di Kota Jambi, Suhartoni, mengatakan, debat Capres semalam tidak berkualitas, lantaran tema yang seru namun diberikan waktu hanya sedikit, sehingga para calon presiden terbatas dalam menyampaikan visi dan misi.
Meski demikian, debat semalam menurutnya sangat seru karena para capres beradu argumen dengan ide dan gagasan. Setelah saya nonton debat cawapres presiden malam tadi, saya rasa kurang berkualitas begitu. Dikarenakan apa, Pak? Pertama, waktu yang diberikan oleh KPU terlalu singkat. Suhartoni juga mengatakan, ke depan debat capres dan cawapres dapat diberi waktu yang bebas sehingga semua kandidat dapat menyampaikan visi dan misi hingga tuntas. Selain itu juga berharap siapapun presidennya dapat membuat Indonesia maju. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada debat calon presiden tahun 2024 yang digelar oleh KPU Republik Indonesia Minggu malam, masyarakat menilai masing-masing calon presiden saling serang argumen. Debat calon presiden Republik Indonesia kembali digelar KPU Republik Indonesia pada Minggu malam. Debat kedua calon presiden itu disambut antusias oleh masyarakat Kota Jambi yang ingin mengetahui visi dan misi serta gagasan yang diusung oleh masing-masing calon presiden. Salah seorang warga Kota Jambi, Angga, mengaku debat capres berlangsung seru. Berbagai ide dan gagasan disampaikan oleh ketiga pasangan calon presiden untuk menarik perhatian masyarakat. Dari kedua capres yang debat semalam tuh, nomor satu tuh Bang, saling menjatuhkan Bang. Saling menjatuhkan gitu Bang ya. Kalau yang nomor dua gimana Bang? Kalau nomor dua tuh Bang, itu emang untuk menata masa depan, nanti saling menjatuhkan kiri kanan Bang. Kalau yang nomor tiga Bang? Kalau kiri kanan sih kalau menurut aku dia terlalu ngikut. Terlalu ngikut ini memang ya, ngikut alur gitu Bang. Angga berharap calon presiden dapat merealisasikan janji-janji politiknya kepada masyarakat ketika dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Indonesia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pasca penyortiran dan juga pelipatan surat suara DPRD Provinsi, KPU Kabupaten Bungo menemukan 679 surat suara yang rusak. Dan tak hanya itu saja, tapi KPU Kabupaten Bungo juga menemukan sebanyak 337 surat suara yang kurang. KPU Bungo menemukan ratusan surat suara rusak dan kurang selama proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu 2024. Ratusan surat suara yang rusak itu merupakan surat suara untuk DPRD Provinsi. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, dari proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk DPRD Provinsi, ditemukan 679 surat suara rusak dan 337 surat suara kurang. KPU Bungo telah membuat berita acara dan melaporkan kerusakan serta kekurangan surat suara ke KPU Republik Indonesia. Ya, setelah kita lakukan sortir dan lipat pada 2 hari sebelumnya, pertama kita melakukan sortir dan lipat untuk suara DPRD Provinsi. Setelah dilakukan, kemarin hasil sementara yang kita temukan itu untuk rusak berjumlah 679, kalau kekurangannya 241. Selain robek di bagian pinggir, kerusakan surat suara juga disebabkan tinta yang meluber dan buram. Saat ini KPU Bungo telah menerima sejumlah logistik untuk pemilu 2024, yakni 3 jenis surat suara seperti surat suara Pilpres, DPRD Provinsi dan Kabupaten, kotak suara, bilik suara, ATK, segel kertas dan plastik, alat peraga TPS, dan lainnya. KPU Bungo masih menunggu surat suara DPR RI dan DPD RI yang rencananya akan diterima pada Minggu kedua Januari 2024. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, secara bertahap, logistik pemilu berupa surat suara diterima oleh KPU Kabupaten Batanghari. Kali ini sebanyak 228 box surat suara DPD RI kembali diterima pihak penyelenggara di bawah pengawalan ketat petugas kepolisian. Pendistribusian surat suara tahap ketiga kembali diterima KPU Batanghari pada Senin pagi. Sebanyak 228 kotak dengan total jumlah surat suara 227.052 lembar. Surat suara DPD RI ini untuk sementara disimpan di gudang penyimpanan logistik KPU dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan serta tertibnya proses penyaluran surat suara. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, proses pengiriman surat suara dilakukan secara bertahap,
Tahap akhir akan ditutup dengan pengiriman surat suara DPR RI yang direncanakan dilakukan pada tanggal 11 Januari Kamis pekan ini. Kita untuk DPD menerima dus sebanyak 228, tapi dengan rincian 227 itu 1000. Kemudian ada satu dus itu berisi dengan 52 surat suara. KPU Batanghari akan segera melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara DPD RI guna mempercepat penyelesaian logistik sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran ke masing-masing TPS. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah maksud kami mendistribusikan bantuan untuk korban banjir. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah kembali turun ke lokasi banjir. Peninjauan tersebut bertujuan untuk bisa memastikan penyaluran bantuan sembako dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya mengatasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir di sejumlah desa pada minggu kemarin. Sebagai bentuk kepedulian, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Republik Indonesia dan jajaran meninjau langsung titik pendistribusian puluhan sembako. Peninjauan dimulai dari Desa Dusun Mudo dan dilanjutkan di Desa Tempat Patah. Pada kunjungannya, Bahyuni Deliansyah juga menyambangi warga yang sakit. Bahyuni mengingatkan kepada jajarannya agar tidak lengah dalam menghadapi limpahan air Sungai Batanghari bagian Ulu. Harus memberikan bantuan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa musim hujan ini masih berlangsung, sehingga masyarakat perlu melakukan kewaspadaan terkait dengan mitigasi. Saya juga minta tolong sama Pak Kades, saya minta tolong sama Pak Kadus untuk mendata berapa jumlah masyarakat dan dibagi jadi masyarakat yang prioritas pertama adalah terkait dengan masyarakat yang hamil, lansia, anak-anak, dan harus menyiapkan tempat evakuasi. Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Republik Indonesia Prasinta Dewi mengapresiasi PJ Bupati Bahyuni Deliansyah yang sigap dalam menghadapi bencana dan menyalurkan bantuan. Tak hanya itu, Prasinta Dewi mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi bencana. Kabupaten yang di Kerinci dan Kabupaten Sungai Penuh itu kita sudah memberi dana DSP yaitu operasional untuk penanggulangan bencana. Kemudian juga ada beberapa peralatan yang sudah kita berikan kemarin. Pada kunjungannya, Bahyuni Deliansyah juga menghibur dan bermain bersama anak-anak korban banjir. Bahyuni mengingatkan kepada warga untuk selalu menjaga kesehatan di tengah genangan air. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Merangin Mukti meminta seluruh OPD di pemerintah Kabupaten Merangin untuk tidak mengabaikan laporan kinerja pemerintahan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan rapat staf awal tahun 2024. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said menggelar rapat staf awal tahun 2024. Pada kesempatan itu, Bupati meminta seluruh OPD untuk tidak menganggap remeh dan mengabaikan permintaan data terkait laporan kinerja pemerintahan. Bupati mengatakan, akibat tidak diberikannya data yang diminta, membuat penilaian kinerja Pemkab Merangin menjadi rendah, sehingga menimbulkan praduga OPD belum memiliki data dan dianggap tidak bekerja maksimal. Seluruh instansi bersinergi dalam meningkatkan peringkat kinerja Pemkab Merangin lebih baik dari kabupaten kota lainnya di Provinsi Jambi. Harus bersama-sama mengangkat derajat daerah, baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, sehingga Merangin dapat menjadi lebih baik dan dikenal. Pada rapat yang digelar di auditorium Rumah Dinas Bupati, juga dibahas mengenai evaluasi kinerja dan capaian target program kerja tahun 2023, serta akan mengevaluasi kinerja OPD yang belum mencapai target, termasuk target pendapatan asli daerah atau PAD di masing-masing OPD yang belum tercapai dari target yang diberikan. Program kegiatan kita ke depan, sehingga itu maksimal, jadi sehingga masyarakat kita dapat sejahtera.
dari program dan kegiatan yang sudah dibuat oleh perangkat daerah kita. Selain itu, PJ Bupati juga mengingatkan para kepala OPD untuk memperhatikan tekanan-tekanan pemerintah pusat, seperti inflasi, kemiskinan ekstrim, dan stunting. 3 hal itu harus menjadi perhatian serius karena merupakan program nasional dan dikoordinir langsung Presiden untuk kesejahteraan masyarakat. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dana desa Kabupaten Sarolangun untuk tahun 2024 ini mencapai 26 miliar rupiah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, dana desa di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2024 ini mencapai 26 miliar rupiah dan jumlah tersebut naik sebanyak 10% dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu. Pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapatkan kucuran anggaran lebih untuk alokasi dana desa. Meningkatnya alokasi dana desa itu seiring naiknya transfer dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kasyadi mengatakan, secara keseluruhan alokasi DAU Kabupaten Sarolangun dari pemerintah pusat pada tahun 2024 mencapai 612 miliar rupiah. Dana itu terbagi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kecamatan. Dari jumlah itu, kenaikan dana desa berkisar 1 miliar rupiah. Pembagian dana desa akan dilakukan setelah keluarnya peraturan presiden, sementara teknisnya akan diatur oleh Dinas PMD Sarolangun, termasuk pembagian dan jumlahnya. Besaran alokasi dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kenaikannya yang jelas dari 125 itu tuh CDD ya. Lain ADD sekitar mungkin 10%-an, ya sekitar 707 bulan rata-rata. Kasyadi berharap adanya peningkatan alokasi dana desa tahun 2024 dapat memberikan asas manfaat bagi masyarakat desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, harga tomat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan yang signifikan. Salah satu penyebabnya karena kurangnya pasokan tomat dari Kabupaten Kerinci. Pasalnya daerah yang menjadi pemasok utama tomat tersebut kini tengah dilanda banjir. Pasca Nataru tahun 2024, harga tomat di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sebelumnya harga tomat sebesar Rp10.000 per kilogram, kini mencapai Rp25.000 per kilogram. Selain naik, stok tomat dalam beberapa hari di pasar juga kerap kosong. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Dedi Saputra mengatakan, kenaikan harga tomat disebabkan menurunnya produksi karena cuaca panas dan kemarau yang berkepanjangan beberapa bulan lalu, membuat hasil panen tanaman tomat menjadi terganggu. Selain itu, salah satu daerah penghasil tomat yakni Kabupaten Kerinci kini tengah dilanda bencana banjir yang juga turut mempengaruhi pasokan tomat. Sementara untuk mengantisipasi kelangkaan tomat, para pedagang memasok dari Pulau Jawa dengan harga yang cukup tinggi melalui gudang di Provinsi Jambi. Kenaikan yang lumayan lah, apalagi di harga tomat. Harga tomat untuk hari ini sampai 25.000 dan semenjak pasar ini berdiri belum pernah terjadi harga tomat sampai 25.000. Meski harga tomat cukup tinggi, namun konsumen tetap membeli karena termasuk bahan masakan yang wajib ada di dapur. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Ratusan hewan ternak kerbau di Kabupaten Batanghari mendadak mati dan diduga hewan tersebut terserang penyakit ngorok. Kasus ini pun telah disampaikan peternak kepada pemerintah Kabupaten Batanghari untuk segera ditindaklanjuti. Penyakit ngorok atau septisemia epizootia yang menyerang terhadap hewan ternak kini masih terus mewabah di Kabupaten Batanghari. Bahkan tidak sedikit kasus kematian hewan ternak tersebut masih ditemukan. Seperti halnya di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, di mana tidak sedikit dari ternak kerbau milik masyarakat mati mendadak
Bahkan jumlah ternak yang mati dari kurun waktu 10 hari terakhir ini mencapai ratusan. Salah seorang peternak, Abdul Hadi, mengatakan, hampir rata-rata gejala ternak terserang penyakit ngorok tersebut dalam kondisi lemas dan tak mau makan. Kasus itu pun sudah disampaikan masyarakat sekitar kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan daerah setempat. Itu sekitar 10 hari ya? Sekitar 10 harian ya? Kerbau itu kan mayoritas per hari itu puluhan. Kalau sehari itu sampai kemarin yang puncak itu sampai 8 ekor. Yang mati sekarang dari sana 7, di sini berapa Pak Ji? Sekitar 5. Itu 12 ekor yang mati modal. Para pemilik ternak pun berharap persoalan penyakit ngorok ini dapat segera ditindaklanjuti pemerintah agar wabahnya tidak meluas dan menjangkit ternak lainnya masih hidup. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Mat Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.